Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi manajemen zakat perusahaan. Saya selaku pemateri pertama akan membawakan materi dasar hukum zakat perusahaan dan tata cara pengeluaran zakat perusahaan. Dasar hukum zakat perusahaan yaitu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, di mana zakat perusahaan berpijak pada dalil yang bersifat umum seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Juga didukung oleh sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq telah menulis surah yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, yang berisikan pesan mengenai zakat yang bunyinya, janganlah kamu gabungkan sesuatu yang terpisah dan janganlah pula dipisahkan sesuatu yang tergabung karena takut mengeluarkan zakat, dan apa-apa yang digabungkan dari dua orang yang telah berserikat maka keduanya dikembalikan secara sama. Hadis tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak, akan tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai kias untuk perkongsian atau persekutuan yang lain. Maka dari itu, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum syakhsiyah itibariyah, sebab di antara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam menjual berhubungan pihak luar dan menjalin kerjasama. Segala kewajiban akan ditanggung bersama, termasuk di dalamnya adalah zakat. Di dalamnya adalah kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat. Tata cara pengeluaran zakat perusahaan. Ada beberapa prinsip dalam zakat perusahaan, yaitu zakat hanya dibebankan kepada orang muslim dan tidak dibebankan kepada non-muslim. Adapun beberapa prinsip dalam mengeluarkan zakat. Yang pertama, jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Oleh karena itu, kadar zakat wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Dan yang kedua, jika perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian, zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih. Pemilik harta harus mengeluarkan zakat modal dan laba perdagangannya, sedangkan pekerjanya hanya wajib mengeluarkan zakat laba perdagangan. Beberapa pendapat para fuqaha mengenai pengenaan zakat pada syirka mudarabah adalah sebagai berikut. Abu Hanafiyah berpendapat bahwa baik pemilik modal maupun pekerja harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan bagian yang diterimanya. Zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahun. Pengeluaran zakat tersebut tidak boleh ditangguhkan sampai harta tersebut dipisahkan antara modal dan labanya. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pemilik modal harus mengeluarkan zakatnya dari modal dan laba yang diperolehnya, karena dia telah memiliki keduanya. Mazhab ini juga berpendapat bahwa pekerja harus mengeluarkan zakat dari laba yang dimilikinya, sebab setelah pembagian keuntungan dia bisa menggunakan hartanya sekehendak hatinya. Dengan demikian, harta yang dimilikinya itu sama dengan hutang yang telah kembali kepada pemiliknya. Haul hartanya dihitung sejak adanya laba. Pekerja tadi tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum keuntungan dibagi. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila harta kirat berada di daerah pemilik modal,
Kendati secara hukum maka zakat wajib dikeluarkan darinya ialah zakat idarah, yakni modal dan labanya dihitung setiap tahun. Pemilik modal tersebut wajib mengeluarkan zakatnya dari modal dan labanya sebelum perhitungan dan pemisahan laba. Inilah pendapat mazhab yang tegas. Akan tetapi, menurut pendapat yang dipercaya, pemilik modal tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum hartanya dihitung setelah perhitungan. Setelah perhitungan, dia harus mengeluarkan zakatnya untuk semua tahun yang telah lewat. Begitu juga apabila harta kira tersebut tidak berada di daerah pemiliknya dan pemiliknya tidak mengetahui keadaan apakah modalnya masih ada atau sudah habis, apakah usahanya rugi atau untung, maka ia harus mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang lewat. Adapun pekerja atau mudarik hanya wajib mengeluarkan zakatnya dari laba yang diperolehnya setelah perhitungan untuk 1 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu bagian C, perhitungan zakat perusahaan. Di mana pada perhitungannya ini, kita dapat menggunakan beberapa cara dalam perhitungannya. Sesuai dengan kemampuan zakat perusahaan itu sendiri, yaitu yang pertama yaitu TE Gamlin dan RA Karim. Menurutnya, zakat perdagangan dikenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih, di mana metodenya ini menggunakan modal ditambah cadangan dikurang aktiva ditambah laba bersih dikali 2,5%. Yang kedua, menurut Yusuf Kardawi, zakat perusahaan disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan, di mana yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh kekayaan, di mana perdagangan yang sudah 1 tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan zakat kecuali jika aktiva tetap tersebut menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap tersebut biasanya besarnya 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan. Adapun metodenya yaitu modal ditambah laba bersih dikali 2,5%. ditambah keuntungan aktiva bersih dikali 10%. Nomor 3 yaitu menurut basis DKI, menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang yang terdapat di dalam bank, surat-surat berharga, dan persediaan yang dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nihab 98 gram emas murni dan tarif zakat 2,5%. Adapun perhitungannya yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar dikali 2,5%. Yang keempat yaitu menurut Syarikat Takaful Malaysia, yaitu zakat perusahaan dihitung sebesar 2,5% dari keuntungan sebelum pajak, di mana metodenya ini yaitu berupa laba sebelum zakat dan pajak dikali 2,5%. Yang kelima yaitu Bank Muamalat Indonesia, di mana zakat dihitung 2,5% dari laba perseorangan sesudah pajak. Laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku PSAK, yaitu laba setelah pajak dikali 2,5%. Yang keenam, menurut Hafidhuddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha, lebih tepat zakat perdagangan adalah 2,5%, dihitung dari jumlah seluruh nilai aset barang, dagangan, dan laba yang diperoleh barang tersebut setelah sampai nisabnya dan cukup selama 1 tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan, hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persediaan barang dagang akhir setelah seperti laba yang ditimbulkannya. Adapun metode atau
Cara perhitungannya yaitu total aktiva lancar ditambah laba bersih dikali 2,5%. Selanjutnya yang ketujuh yaitu atiyah, yaitu membagi harta ke dalam dua jenis, yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah merupakan harta barang yang dapat dipindah-pindahkan seperti barang perniagaan dan uang. Jenis dalam pembagian ini merupakan harta perniagaan yang bertujuan untuk diperdagangkan dan sifat dari harta tersebut terus berkembang. Misalnya, persediaan harta dalam bentuk kas atau uang. Yang harta yang zakat harta perniagaan. Yaitu harta yang dapat berubah. Ini dapat dihitung berdasarkan modal yang berkembang, yaitu modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5%. Adapun metode perhitungannya yaitu terbagi dua, yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah yaitu modal ditambah laba bersih dikali 2,5%. Sedangkan harta tetap yaitu keuntungan yang zakat harta perniagaan. Yaitu harta yang dapat berubah. Ini dapat dihitung berdasarkan modal yang berkembang, yaitu modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5%. Adapun metode perhitungannya yaitu terbagi dua, yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah yaitu modal ditambah laba bersih dikali 2,5%. Sedangkan harta tetap yaitu keuntungan aktiva tetap dikali 10%. Selanjutnya yang ke-8, menurut AAOIFI, zakat dapat dihitung dengan dua pendekatan. Pertama, yaitu metode aktiva bersih atau net asset, dan kedua metode net invested fund atau net equity, di mana zakat perusahaan 2,5% dengan dasar penanggalan Qamariyah. Sedangkan perhitungan kewajiban zakat yang menggunakan penanggalan Syamsiah adalah sebesar 2,575%. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.